Kali ini aku akan ceritakan kegiatanku selama masa karantina di rumah dan statusku sebagai mahasiswa kimia. Oke, selamat menonton. Aku biasanya bangun, habis itu ambil kacamata dan gak lupa aku minum air putih. Aku olahraga bentar sih, ya pemanasan lah, sedikit meregangkan tubuh. Kalau sempet sih ya push up, kalau sempet ya. Habis itu udah keringatan kan, aku mandi. Rasanya tuh udah seger pokoknya. Kalau udah mandi tuh udah beda dari gak biasanya. Ya berhubung ini lantainya sedikit kotor, jadi aku sapu dikit ya. Habis ini mau nugas. Aku biasanya ambil laptop di tas, terus berhubung ini mau ngerjain laporan, jadi yang ngeluarin juga laporan. Habis itu aku ngeluarin buku atau enggak binder, ya itulah pokoknya, sama ada tempat pensil. Biasanya sih kalau aku belajar pasti gunain laptop. Ya buat pertama ya buat cari-cari referensi, atau enggak kalau lagi jenuh ya buka-buka sosmed gitu kan. Nah kebetulan hari ini tuh aku UAS, jadi aku ada UAS nih, praktikum kimia dasar 2. Biasanya sih aku siapin dulu di kertas folio udah bergaris, jadi nanti ntar tinggal ngisi aja, jadi udah siap kan. Ya praktikum online atau ngerjain online ya gini, jadi kita bisa ngerjain kapan aja, dimana aja, sesuai waktu yang kita inginkan. Ya semuanya ada enak dan gak enaknya sih menurutku. Nggak semua juga enak, tapi ya kita ambil positifnya aja lah. Pasti semua ini adalah yang terbaik. Kalau udah kirim ke email dosennya, oke, clear. Selanjutnya aku mau belajar kalkulus nih. Kebetulan besok
lusa ada UAS kalkulus, jadi persiapan dirilah. Biasanya sih sering ngebuat kayak semacam rangkuman. Jadi rangkumannya itu ya per subbab per materi gitu. Jadi aku belum paham yang mana, ntar aku lihat di subbabnya itu. Ntar kalau yang udah paham dikasih centang, kalau enggak yang enggak paham dikasih silang. Ya di blog gitulah intinya. Kayak intinya itu dibedain lah mana yang udah bisa, mana yang belum bisa paham materinya gitu. Biasanya sih kalau aku nggak begitu paham sama materi kalkulus, biasanya aku nanya temen. Kalau enggak ya saling koordinasi gitulah intinya sama kelas lain. Nah sekarang aku mau ngelanjutin laporan nih, ngebuat laporan kimia yang ditugasin tuh hamin seminggu. Tapi ya ginilah mahasiswa namanya, kalau enggak ngerjain hamin 1, kalian paham sendiri kan, namanya aja kan mahasiswa ya maha-maha santuy gitu. Aku nih belajar tentang kimia organik. Kalau aku kadang bosan, ya aku ngebuat laporan sambil dengerin lagu sih biasanya, sambil streaming lewat YouTube, kalau enggak Spotify. Ya dinikmatin aja lah buat laporan. Ini kan namanya juga milih jurusan kimia, ya yang pasti akan ditemukan, dan itu pasti nggak akan pernah, nggak mungkin ketemu sama laporan. Biasanya sih aku nyari referensi dari dasar teori itu dari jurnal-jurnal. Jadi kayak jurnal internasional, kalau enggak ya jurnal nasional gitulah. Kalau enggak juga dari buku. Tapi sih seringnya biasanya nyari referensi dari jurnal-jurnal. Gak tahu kenapa sih, lebih suka searching aja. Berhubung ini udah selesai, ya udah deh aku tutup laptop. Habis itu aku mau merefreshing diri nih. Biasanya kalau nggak main game ya nonton film. Kebetulan aku nih lagi nonton
ghostwriter. Sambil makan cemilan sih, cemilannya ya nggak begitu itu sih, cuma popcorn, tapi seru kok kalau nonton sambil makan popcorn tuh, berasa ada bedanya gitu, atau kenapa ya. Aku sih biasanya sering kalau enggak ya cari film yang genrenya tuh komedi, karena kenapa ya, biar enggak itu sih, pikirannya enggak tambah penuh, jadi buat nenangin gitu. Terus kalau aku inget ya, biasanya aku sambil selesai belajar, kalau nggak di sela-sela belajar, aku juga ngevalidasi jurnal kuliah nih, karena sebagai komting ya harus wajib lah kalau ngemastiin tuh jurnal kuliah udah divalidasi. Oke guys, jadi ini adalah laporan yang hampir setiap minggu dibuat oleh mahasiswa kimia. Kebetulan laporanku tuh masih tulis tangan, jadi ya masih menggunakan folio gitu. Dan ini laporanku selama 1 semester. Oke, terima kasih guys kalian udah nonton video ini. Jangan lupa ya share dan komen di bawah, dan jangan lupa like. Terima kasih.